cuma minta keadilan di sini. Dia nggak pernah pukul begitu anakku. Sampai itu Pak, dia itu waktu sebelum meninggal dia telepon saya terus, "Mama, kapan kau pulang?" Saya pergi, dia sehat-sehat, kenapa dia pulang? Itu sudah jadi mayat. Itu paling itu Pak. Saudara, lagi dan lagi nyawa seorang remaja melayang di tangan penegak hukum. Bertrand Eka Prasetyo, seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan, tewas setelah diduga tertembak oleh anggota Polsek Panakukang saat bermain tembak-tembakan bersama rekannya. Bagaimana peristiwa ini terjadi dan apakah ada unsur kesengajaan dalam kasus ini? Kejadian ini bermula saat Bertrand dan sejumlah rekannya bermain perang-perangan menggunakan senjata mainan, yakni senapan Omega di Jalan Todopuli pada Minggu pagi. Terlihat Bertrand bersama temannya atau rekan-rekannya bermain menggunakan senapan Omega hingga ke tengah jalan. Aksi Bertrand dan teman-temannya ini sampai membuat sejumlah pengendara terhenti. Tak lama berselang, Ibtu Nasrullah tiba-tiba berada di lokasi menggunakan mobil berwarna putih. Begitu tiba di lokasi, Ibtu Nasrullah langsung membubarkan massa dengan memberikan tembakan peringatan dan menangkap korban. Namun saat menangkap pelaku jari pelaku ternyata tersangkut di pelatuk. Dan saat korban meronta, pelatuk tertekan. Saudara, melihat korban yang terkena tembakan, Ibtu Nasrullah dan warga langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Karena keterbatasan alat medis, Bertrand kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Namun, Bertrand dinyatakan meninggal di perjalanan. Bertrand dinyatakan meninggal akibat pendarahan setelah peluru dari pistol Ibtu Nasrullah bersarang di tubuhnya. Kabar meninggalnya Bertrand menjadi duka mendalam bagi keluarga, utamanya sang ibu, saudara. Bagaimana tidak? Bertrand meninggal saat ibunya berada di Jakarta. Perasaan sang ibu pun semakin berkecamuk. Selain mendapati sang anak meninggal diduga tertembak, ternyata sang ibu mendapati adanya luka memar di tubuh Bertrand. Masih itu Pak, saya lihat anakku itu mukanya itu bengkak semua anakku. Terus itu di belakangnya itu, di kepalanya itu darah. Jadi saya bilang, kenapa anakku bisa begini? Saya bilang, terus kecil anakku umur 18 tahun. Kenapa harus pakai pistol? Di piting aja itu anakku sudah tidak berdaya. Saya bilang begitu. Ini kan bukan itu, anakku bukan teroris, bukan rampok. Kenapa sampai segitu-gitunya anakku dibikin? Baru ternyata yang saya lihat itu kan saya tidak berani Pak buka itu videonya anakku. Yang saya dengar orang anakku katanya diseret-seret. Katanya diseret, dipukul. Tak hanya keluarga yang berduka, tetangga sekitar rumah juga merasakan duka dan kehilangan Bertrand. Rita, tetangga Bertrand, menceritakan sosok Bertrand yang dikenal baik dan mudah bergaul. Selain itu, Bertrand juga tak segan-segan membantu jika ia sedang dilanda masalah. Enggak sama neneknya, tapi sebenarnya itu anak baik sekali. Kalau dari mata saya yang sehari-hari kita lihat memang baru tidak pernah ada yang suruh apa, tidak pernah dia menolak. Nah, itu yang anunya dia. Makanya semua ini yang tetangga di sini sudah tahu memang.
Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana bilang Ibtu Nasrullah tiba di lokasi setelah mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi Betran dan rekan-rekannya yang bermain senapan Omega. Ibtu Nasrullah kemudian langsung membubarkan massa. Dan saat menangkap dan memegang korban, Ibtu Nasrullah sambil memegang pistol setelah sempat memberikan tembakan peringatan. Saat korban berontak dan mencoba melarikan diri dari genggaman Ibtu Nasrullah, tiba-tiba pistol yang dipegang Ibtu Nasrullah meletus secara tidak sengaja dan peluru mengenai tubuh korban. Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana menegaskan saat itu pihaknya langsung mengamankan dan memeriksa Ibtu Nasrullah. Olah TKP dan juga penyidikan kemudian dilakukan. Dari hasil penyidikan, Ibtu Nasrullah ditetapkan sebagai tersangka. Nama Ibtu Nasrullah sebelumnya dikenal berprestasi dan sempat menjadi perhatian publik karena aksi penyelamatan Bilqis, seorang balita korban penculikan pada November 2025 lalu. Ia sempat mendapat apresiasi dari Polri, pemerintah setempat hingga masyarakat. Namun kini Ibtu Nasrullah harus berhadapan dengan hukum karena diduga menembak seorang remaja. Untuk membuat otopsi, kami melakukan olah TKP dan penyidikan langsung dimulai pada saat itu juga. Kami sampaikan juga bahwa dalam tahap penyidikan di tindak pidana umumnya sudah kami naikkan sidik perkaranya dan yang bersangkutan Ibtu N sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu saja dari kami. Komisi Kepolisian Nasional turun langsung melakukan pengecekan terhadap peristiwa tertembaknya Betran oleh Ibtu Nasrullah. Kompolnas menyebut dari hasil pantauan sejumlah CCTV, Kompolnas menyebut Ibtu Nasrullah dalam posisi tidak membidik korban. Namun pihaknya tetap berkoordinasi dengan Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan baik dalam proses penegakan etik maupun pidana. Dari video yang lebih terang itu, bukan video yang beredar, posisinya memang dalam posisi yang bukan membidik. Apakah ini posisinya sengaja tidak sengaja? Video tersebut menjadi fakta utama untuk menunjukkan bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi senjata tersebut. Kalau lihat memang nggak ada posisi membidik sasaran secara langsung. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Truno Yudo menjelaskan pelaku penembakan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan proses penahanan oleh Polresta Makassar. Karo Penmas menyebut akan dilaksanakan proses kode etik terhadap tersangka. Truno Yudo juga menjelaskan evaluasi terhadap penggunaan senjata oleh anggota Polri terus dilakukan. Evaluasi itu kan setiap saat, ya. Setiap langkah-langkah dalam kegiatan operasional maupun pembinaan kepolisian itu ada yang namanya analisa dan evaluasi. Baik itu sebelum pada saat proses perencanaan menganalisa dan mengevaluasi pada program kegiatan sebelumnya, kemudian pada saat melaksanakan sampai dengan pasca kegiatan. Jadi kegiatan evaluasi ini kan terus dilakukan. Di situ ada fungsi yang bersifat pengawasan secara manajemen, juga ada yang selaku pembina fungsi teknis dan juga dalam hal-hal yang bersifat administratif. Nah, tentunya langkah-langkah kepolisian terus melakukan evaluasi setiap semua kegiatan seperti itu. Saudara, keluarga terpukul atas kepergian Betran. Sang ibu tak kuasa meneteskan air mata. Ia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Adilan di sini, makanya saya bilang minta tolong buat wartawan semua yang ini bisa bantu saya supaya pelaku anakku itu bisa dihukum seberat-beratnya sesuai apa yang ini. Saya saja ibunya nggak pernah pukul begitu anakku. Saudara, kasus meninggalnya Betran akibat tertembak senjata dari Ibtu Nasrullah menambah deretan kasus warga yang meninggal akibat aparat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita menunggu sidang etik dari Ibtu Nasrullah.
Semoga evaluasi menyeluruh dilakukan, utamanya terhadap penggunaan senjata, agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai sejumlah WNI yang berada di kawasan Timur Tengah tertahan tak bisa kembali ke Indonesia akibat penerbangan sejumlah maskapai tertunda, bahkan dibatalkan akibat perang di Timur Tengah. Tetaplah di berita utama.